Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi uduk-uduk para pemirsa sekalian channel Agus Susanto. Pada kesempatan kali ini kita masih akan sharing, diskusi mengenai berbagai macam hal, tentunya yang bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Dalam dunia pergaulan kita sering mengenal toxic culture, pergaulan yang toksik, orangnya jadi toksik kan gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kita itu termasuk orang yang toksik atau bagaimana? Tentunya yang kalau kita orang yang golongan orang yang toksik tentunya tidak akan disukai oleh lingkungan kita. Dan ini pasti merugikan kita dalam berbagai macam hal. Itulah toksik beracun gitulah kira-kira, meracuni lah kita itu menjadi sumber yang tidak enak, menjadi pencemar, menjadi racun itu sendiri. Oleh karena itu ya ini sebaiknya kita hindari. Kita lihat apakah kita itu termasuk orang yang toksik atau tidak. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita itu toksik atau tidak dalam hubungannya dengan orang banyak, dengan lingkungan. Supaya gap antara ekspektasi dan realitinya itu semakin kecil gitu. Supaya lebih tahu lagi kondisi kita atau kondisi orang lain juga sebenarnya. Toksik ya. Jadi ciri-ciri orang yang toksik itu apa ya? Wah itu ini dapat saya peroleh dari mengikuti seminar, kulaan ya itu yang saya dapatkan. Sifat yang pertama adalah manipulatif. Nah, manipulatif itu mengatakan tidak sebenarnya. Orang mengatakan memelintir kadang, kalau yang kecil dipelintir. Kalau yang besarnya bohong kan gitu. Dari pembicaraannya itu kalau 10 kali pembicaraan dapat dikatakan 80% banyak bohongnya misalnya itu. Jadi orang udah tahu lama-lama jadi jengkel gitu, menjengkelkan. Nah, jadi itulah ciri-cirinya manipulatif gitu. Yang diomongkan ini kenyataannya B, ya itu kenyataan A yang diomongkan B, ya kan gitu. Itu manipulatif, tidak sesungguhnya gitu. Dan ini berkaitan dengan sebetulnya kejujuran. Jadi ya dapatkan kan nggak jujur lah gitu, jadi menjadi toksik. Nah itu tidak disukai lingkungan, teman, kawan udah tahu lah dia kalau ngomong itu benernya cuma 10% misalnya kan gitu. Jadi ya itu jadi toksik itu tadi. Ya memang kadang tidak disadari, tapi kenyataannya ini lumayan banyak juga gitu. Itulah sifat manipulatif yang menyebabkan kita menjadi toksik gitu tadi. Kemudian yang kedua, sifat kedua itu adalah ghosting. Ghost, yaitu hantu. Hantu itu kan hilang dan pergi nggak terlihat gitu.
pergi tidak terlihat. Apa yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tanggung jawab. Ya, artinya nggak bertanggung jawab. Nah, dia sudah ditunjuk sebagai panitia pengelola rekreasi misalnya. Dia sebagai ketua pada hari H malah nggak bertanggung jawab, pergi pula kan gitu. Ini kan menjadi toksik sifat-sifat seperti ini, melarikan diri dari hal-hal yang harus ditanggung jawabi, tidak tanggung jawab gitu. Ini yang pasti tidak disukai banyak orang. Maaf. Jadi itu ya gosip tadi ya. Muncul, hilang, muncul, pas disuruh tanggung jawab, lari lagi. Nah ini sifat yang kedua yang menyebabkan kita menjadi toksik. Kemudian yang ketiga itu karena overdosis dalam berbagai hal. Jadi overdosis dalam berbagai hal. Ya, kalau marah ya berlebihan, ya marah sih boleh kadang-kadang ya kan. Kemudian kalau mengkritik orang nggak pernah benar, jadi salah terus. Orang kita ini harusnya begini, nggak pernah ada benarnya. Itu kan orang lain jengkel lah itu. Jadi itu menjadi toksik. Kemudian namanya over, over. Wah, dia kalau ngomongnya banyak kali. Wah, ngomongnya banyak kali begini, yang itu kan jadi sesuatu hal yang too much. Overdosis tadi nggak bakal disukai gitu. Inilah sifat-sifat itu tadi. Sehingga dari ini sifat ini menyebabkan, itulah bahasa gaulnya sekarang ya nyebelin itu tadi, nyebelin. Nyebelin karena too much, terlalu banyak macam-macam lah, terlalu banyak dalam hal sesuatu, terlalu banyak. Jadi ini tadi 3 sifat ini yang bisa menyebabkan kita menjadi toksik. Itulah ciri-cirinya kan jadi tahu udah kira-kira. Tetapi yang menjadi masalah, kita sendiri tidak tahu bahwa kita itu toksik ya, tidak sadar, tidak menyadari kita itu sudah toksik. Kita sudah sering manipulatif atau tidak jujur, tidak menyampaikan apa adanya. Terus itu tadi tidak bertanggung jawab, gosip, sering lari dari tanggung jawab, tidak amanah kan gitu. Yang ketiga over itu tadi, tumas, ngerjakan apa-apa terlalu banyak, terlalu berlebihan lah kira-kira kan begitu, berlebihan gitu. Nah, tapi tidak disadari oleh kita itu, kita nggak sadar kalau kita itu seperti itu. Ciri yang keempat, ini yang penting sebetulnya, akumulasi dari 3 ciri tersebut ya, kita itu bermasalah terus dengan orang lain banyak. Kalau kita bermasalah dengan 1 orang, kemungkinan peluangnya masih ada 2. Kita atau orang itu. Itulah mana yang toksik pasti ada peluangnya. Tetapi jika kita selalu bermasalah dengan orang lain, banyak orang lain, berarti kita yang toksik, kira-kira gitu. Kok selalu orang nggak nyaman, nggak enak, selalu ribut, selalu hubungannya kurang harmonis, kan gitu. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau rata-rata orang kalau berhubungan dengan kita itu jadi masalah, jadi ribut, nah itu berarti kita yang toksik. Nah, penyebabnya itu tadi 3 di depannya itu. Nah, gitu.
itulah kita mengetahui apakah kita itu termasuk toksik atau tidak. Kemudian yang perlu disampaikan juga bahwa bagaimana mengatasi situasi toksik tersebut. Ya mungkin dihilangkan sulit ya, tapi kalau bisa dikurangi. Dikurangi dalam hubungan relationship tadi ya gitu. Sebaiknya ternyata kemarin saya disampaikan dalam itu mengatasi toksik itu adalah dengan rendah hati, kerendahan hati. Kerendahan hati itu akan mengikis toksik itu tadi. Ya. Oh, kalau nggak rendah hati ya itu kita ini hebat itu siapa? Oh, kan gitu. Oke lah, perang ya perang, nggak kita tanda tangani. Wah, apalah tergantung sama saya semua itu. Wah, kan gitu. Itu jadi itu sendiri termasuk toksik gitu. Jadi ya nggak selesai. Tapi kalau dengan kerendahan hati, oh ya, gitu. Untuk memupuk kerendahan hati ya dengan bersyukur kita selama ini sudah, alhamdulillah sudah bersyukur. Jadi ya relationship dengan orang tidak menjadi masalah kalau sudah dengan kerendahan hati tadi. Jadi itulah kuncinya kerendahan hati. Semua masalah jadi selesai gitu. Udah baik ya kan, sudah enak lah gitu kalau udah dengan rendah hati. Tetapi itulah dimulai dari diri sendiri dulu dalam berhubungan. Nah itu. Tapi itu kan kalau kita ya yang toksik ya. Kalau menghadapi orang lain yang toksik bagaimana? Nah itu ada ya formulanya. Jadi tinggal kita kaji, masing-masing orang itu kan mempunyai value nilai yang dianggap paling pentingnya gitu. Kita lihat yang paling penting di nilai dia itu apa gitu. Misalnya contohnya tanggung jawab. Nah, dia apapun ceritanya itu yang paling disukai yang dianggap penting itu yang tanggung jawab. Makanya kita menghadapi kita harus tanggung jawab, kan gitu. Itu salah satu solusinya gap toksik tadi menjadi berkurang atau bahkan tidak ada. Nah itu contoh lagi. Misalnya, dia sukanya kasih sayang, nah, gitu misalnya. Kalau kita orangnya keras ngajak ribut ya itu semakin nggak gitu, nggak hubungan relationship-nya nggak bagus jadi gitu. Itu tadi. Jadi tergantung value sifat-sifat yang dimiliki kebetulan yang kita anggap toksik ya, yang kita anggap toksik itu ya dengan menyesuaikan adaptasi apa yang value yang dianggap dia paling baik, paling benar. Gitu. Jadi kita relationship-nya enak. Nah, itu pemirsa cerita-cerita kita mengenai toksik dalam bergaul. Jadi ceritanya itu ciri-ciri toksik apa supaya kita tahu kita toksik atau tidak. Ada 4 ya, 4 ciri. Kemudian mengatasinya bagaimana dari diri kita, ya kita harus rendah hati supaya egonya turun apa gitu supaya itu ya untuk menurunkan itu ya kita harus bersyukur. Kemudian memahami orang lain yang toksik supaya ketoksikannya turun itu tadi dengan melihat nilai yang dia anggap paling benar apa, kan beberapa nilai banyak sekali. Oke pemirsa, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.